Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ria Maharani, SPDI MPDI, dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai judul Pendidikan Islam pada Masa Pembaharuan. Adapun latar belakang pendidikan Islam didasarkan pada model konseptual yang menekankan pada pengembangan individual yang jujur secara moral, cinta damai, berpendidikan, kreatif, yang juga peduli dengan masalah sosial dan situasi sosial masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa model pendidikan Islam yang sebenarnya adalah model yang dapat menyatukan semua keinginan, mengeksplorasi semua potensi, mengidentifikasi kemampuan dan kecenderungan yang ada, dan kemudian membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan dunia apa adanya sambil tetap naik ke tingkat cita-cita dan tujuan potensial. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup pembaharuan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan latar belakang pembaharuan dan pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dan ruang lingkup pembaharuan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan latar belakang pembaharuan dan pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Selanjutnya, A. Pengertian dan ruang lingkup pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam adalah usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk menghidupkan kembali tajdid ajaran Islam sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, pembaharuan mencakup dua makna, yaitu yang pertama, pemurnian akidah dari unsur-unsur yang dianggap menyimpang, seperti bid'ah, tahayul, dan khurafat. Kedua, aktualisasi ajaran Islam agar mampu menjawab tantangan modernitas. Dengan demikian, pembaharuan bukanlah mengganti ajaran Islam, tetapi mengkontekstualisasikan prinsip-prinsipnya agar tetap hidup, dinamis, dan mampu memberi solusi atas persoalan masyarakat. Kemudian, ruang lingkup pembaharuan dalam Islam. A. Bidang akidah. Pemurnian tauhid dari segala bentuk penyimpangan, serta menghindarkan umat dari kepercayaan mistis yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. B. Bidang syariah atau hukum Islam. Melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan tetap berpegang pada maqasid al-syariah atau tujuan hukum Islam. C. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, serta mendorong pengembangan sains dan teknologi sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Selanjutnya, yang melatar belakangi pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam lahir dari kondisi sosial, politik, dan intelektual umat Islam yang mengalami kemunduran setelah berakhirnya masa kejayaan atau abad pertengahan. Beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya pembaharuan antara lain: A. Kemunduran umat Islam setelah runtuhnya Baghdad atau 1258 Masehi oleh bangsa Mongol. Peradaban Islam mengalami stagnasi. B. Kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, revolusi industri, dan pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa membuat umat Islam merasa tertinggal jauh. C. Kemunduran pemikiran keagamaan. Pemikiran Islam pada masa itu cenderung jumud atau beku karena dominasi taklid dan penutupan pintu ijtihad. Hal ini membuat ulama pembaharu menyeru kembali pentingnya ijtihad. Lalu, latar belakang pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Dalam bidang pendidikan, para tokoh pembaharuan menekankan perlunya modernisasi sistem pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Beberapa ciri pendidikan Islam pada masa pembaharuan yaitu: 1. Pemurnian ajaran dan metode pengajaran. 2. Integrasi ilmu agama dan ilmu modern. 3. Pembentukan lembaga pendidikan modern. 4. Tujuan pendidikan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, para tokoh pembaharu seperti Jamaluddin
Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, hingga tokoh modernis di Nusantara menyadari bahwa pendidikan adalah kunci keberangkatan umat. Pendidikan Islam pada masa pembaharuan bukan hanya sebatas reformasi kurikulum dan metode pengajaran, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk membangkitkan kesadaran, memperkuat identitas umat, dan menghantarkan Islam kembali menjadi kekuatan yang berperan dalam peradaban dunia. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.